Seluruh peristiwa, seluruh pengalaman memiliki tujuannya sendiri dalam menciptakan peluang. Peristiwa dan pengalaman itu peluang, tidak lebih, tidak kurang. Keliru kalau menilai semua itu sebagai pekerjaan iblis, hukuman dari Tuhan, imbalan dari surga, atau yang berada di antaranya. Semuanya itu hanyalah peristiwa dan pengalaman, hal-hal yang terjadi. Justru apa yang kita pikirkan tentang hal-hal itu, yang kita tindaki, dan yang kita tanggapilah yang akan menjadikannya memiliki makna. Peristiwa dan pengalaman adalah peluang yang ditarik kepadamu, yang kamu ciptakan, baik secara perorangan maupun kolektif, melalui kesadaran. Kesadaran menciptakan pengalaman. Kamu berupaya membangkitkan kesadaranmu itu. Kamu telah menarik peluang-peluang itu kepadamu, supaya kamu dapat memanfaatkannya sebagai sarana dalam proses penciptaan dan pengalaman tentang siapa dirimu. Siapa dirimu adalah makhluk yang kesadarannya lebih tinggi daripada yang sedang kamu tunjukkan saat ini. Karena sudah menjadi kehendakku agar kamu seharusnya mengetahui dan mengalami siapa dirimu. Kuperbolehkan kamu menarik sendiri segala peristiwa dan pengalaman yang kamu pilih untuk mencipta agar dapat melakukannya. Para pemain lainnya dalam permainan alam semesta ini akan menyertaimu dari waktu ke waktu, baik dalam bentuk pertemuan singkat, beserta figuran, rekan seregu sementara, pelaku interaksi jangka panjang, kerabat dan keluarga, orang-orang yang kamu cintai, atau pasangan hidupmu di jalan kehidupan. Jiwa-jiwa itu tertarik kepadamu oleh dirimu sendiri. Kamu ditarik kepada gagasan itu oleh mereka sendiri. Itulah pengalaman kreatif bersama yang mengungkapkan pilihan dan keinginan dari kedua belah pihak. Tidak ada yang datang kepadamu secara kebetulan. Tidak ada hal yang kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara acak. Kehidupan ini bukanlah hasil kebetulan. Peristiwa, seperti juga orang, ditarik kepadamu oleh kamu untuk tujuanmu sendiri. Pengalaman dan perkembangan planet bumi yang lebih luas adalah hasil dari kesadaran kelompok. Hal-hal itu ditarik ke kelompokmu secara keseluruhan sebagai hasil dari pilihan dan hasrat kelompok itu secara keseluruhan. Kesadaran kelompok adalah sesuatu yang tidak dipahami secara luas. Namun, yang kekuatannya luar biasa, dan jika kamu tidak cukup berhati-hati, hal itu bahkan seringkali sanggup mengatasi kesadaran perorangan. Karena itu, kamu senantiasa harus berupaya menciptakan kesadaran kelompok kemanapun kamu pergi. Dan
dengan apapun yang kamu lakukan. Seandainya kamu ingin pengalaman hidupmu yang lebih luas di planet ini berjalan selaras. Jika kamu ini berada dalam kelompok yang kesadarannya tidak merefleksikan kesadaranmu, dan pada saat ini kamu tidak mampu menggantikan kesadaran kelompok itu dengan efektif, lebih baik kamu meninggalkan kelompok itu, atau kelompok itu akan mengarahkan kamu. Kesadaran kelompok itu akan pergi ke tempat yang diinginkannya, terlepas dari kemana kamu ingin pergi. Jika kamu tidak dapat menemukan kelompok yang kesadarannya sepadan dengan kesadaranmu, jadilah sumber kesadaran. Sesamamu yang kesadarannya sama akan tertarik kepadamu. Individu-individu dan kelompok-kelompok yang lebih kecil harus memengaruhi kelompok yang lebih besar. Dan pada akhirnya, kelompok yang terbesar dari semuanya, yaitu semua umat manusia, agar terjadi perubahan yang permanen dan signifikan di atas planet bumi ini. Duniamu berikut kondisi di dalamnya adalah refleksi dari kesadaran total setiap orang yang hidup di dalamnya. Seperti yang dapat kamu lihat dengan menoleh ke sekelilingmu, masih banyak sekali hal yang harus dilakukan. Tentu saja, kecuali kamu sudah merasa puas dengan duniamu seperti adanya sekarang ini. Mengejutkan bahwa kebanyakan orang merasa puas. Itulah sebabnya dunia tidak berubah. Kebanyakan orang sudah puas dengan dunia di mana perbedaan bukannya keserupaan, dihargai, dan ketidaksepakatan diselesaikan dengan konflik. Jika sistem semacam itu kebetulan juga melahirkan para pecundang, biarlah selama kamu tidak berada di antara mereka itu. Kebanyakan orang masih merasa puas, walaupun model semacam itu hanya melahirkan orang-orang yang sering kali melukai kalau mereka dinilai keliru. Kelaparan dan dinyatakan gelandangan kalau mereka itu pecundang. Yang tertindas dan dimanfaatkan jika mereka tidak kuat. Kebanyakan orang mendefinisikan salah karena itu berbeda dengan mereka. Perbedaan agama khususnya tidak dapat ditoleransi. Tidak juga karena adanya perbedaan sosial, ekonomi, atau kebudayaan. Eksploitasi kelas bawah secara habis-habisan justru dibenarkan oleh pernyataan dari kelas atas yang memuji-muji diri mereka sendiri tentang seberapa makmurnya kini para korban mereka daripada sebelum eksploitasi itu. Dengan ukuran ini, kelas atas dapat mengabaikan soal bagaimana semua orang seharusnya diperlakukan. Seandainya kita ingin sungguh-sungguh disebut adil, alih-alih hanya menciptakan situasi yang mengenaskan menjadi sedikit lebih baik dan mengambil keuntungan secara licik dalam transaksinya. Kebanyakan orang hanya tertawa kalau ada yang mengusulkan suatu sistem yang lain dari miliknya, mengatakan bahwa
berlaku seperti itu dan bersaing, serta si pemenang mendapatkan yang kalah. Itulah yang menjadikan peradaban mereka hebat. Kebanyakan orang berpikir bahwa tidak ada lagi cara yang alami, bahwa sudah menjadi sifat manusia untuk bertingkah laku dengan cara itu, dan bahwa bertindak dalam cara lain akan melukai batinnya yang menggerakkan manusia menuju keberhasilan. Kebanyakan manusia dalam planetmu itu percaya. Itu sebabnya kebanyakan orang tidak peduli tentang penderitaan massa, penindasan kaum minoritas, kemarahan kelas bawah, atau kebutuhan untuk melangsungkan hidup bagi siapa saja, kecuali diri mereka sendiri dan keluarga dekat mereka. Kebanyakan orang tidak melihat bahwa mereka sedang menghancurkan bumi mereka sendiri. Planet yang mereka sebut kehidupan. Karena tindakan mereka itu hanya mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Herannya mereka tidak cukup mampu melihat jauh untuk mengamati bahwa perolehan jangka pendek hanya mampu menelurkan kerugian jangka panjang. Dan seringkali memang dan akan demikian. Kebanyakan orang merasa terancam oleh kesadaran kelompok, yakni suatu konsep seperti kebaikan kolektif, pandangan satu dunia, atau Tuhan yang berada dalam kesatuan bersama seluruh ciptaannya, alih-alih terpisah darinya. Rasa takut terhadap apapun yang menuntun pada persatuan dan kemuliaan, semua yang memisahkan planetmu, akan menghasilkan perpecahan, ketidakselarasan, ketidaksesuaian. Ketidakmampuan untuk mengalami penderitaan orang lain seperti penderitaan kamu sendiri, itulah yang memungkinkan penderitaan semacam itu terus berulang. Pemisahan hanya akan menghasilkan ketidakpedulian, superioritas palsu. Persatuan akan menghasilkan belas kasih, kesetaraan yang murni. Peristiwa yang terjadi di planetmu itu, yang terjadi secara teratur selama 3000 tahun, adalah seperti yang telah kukatakan, sebuah refleksi dari kesadaran kolektif kelompokmu, keseluruhan kelompok di atas planetmu.